lagi. Kita dalam mata kuliah grafika komputer, dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang respons. Respons ini adalah membahas bagaimana processing itu bisa memberikan responsi ataupun merespon terhadap device yang kita gunakan. Oke. Jadi seperti nanti kan dikatakan bahwa processing bisa digunakan untuk buat game, misalnya animasi, di mana saat di sana perlu adanya respons antara hardware dengan yang codingan by codingan. Nah, di dalam processing untuk menjalankan itu semua ada suatu fungsi yang bernama draw. Jadi fungsi draw ini akan bekerja atau berjalan mulai dari top of the code sampai dengan bottom. Draw ini akan terus bekerja secara repeat sampai dengan program tersebut di close atau di klik stop buttonnya. Dan setiap strip atau setiap each strip draw, jadi setiap codingan yang berjalan di draw itu akan terus memutar dan dikatakan sebagai suatu frame. Dimana default frame-nya itu by default-nya itu 60 frame per second. Untuk memudahkan pemahaman tentang draw, berikut contoh draw. Misalnya kita lihat di processing, kita panggil fungsi void fungsi draw, dimana di dalamnya kita bisa contohkan print ln ini tidak akan ambil gambar ya, supaya ini akan tulisan I am drawing misalnya. Nah, tulisan ini akan terus-terusan bekerja atau dipanggil karena berada di void draw, fungsi draw. Dia tidak akan berhenti sampai kita hentikan. Dan misalnya print ln untuk mengetahui bahwa satu frame itu adalah seperti ini, frame ini fungsi untuk menghitung. Kalau kita jalankan, oke, ya dia akan terus 112 terus. Ini akan terus-terusan bekerja sampai 1000 bahkan 1000 lebih kalau tidak kita hentikan. Nah, ini fungsi draw. Oke, baru dia berhenti. Selanjutnya sebagai komplement dari looping draw, kan draw itu kan looping terus menerus. Nah, kalau gimana kalau perlu cuma satu kali memanggil saja? Ada yang namanya fungsi setup. Jadi kalau fungsi setup itu hanya satu kali panggil, muncul sekali saja. Sementara kalau yang draw itu akan terus-terusan. Jadi seperti ini nantinya kurang lebih. Oke. Jadi setelah fungsi setup kita ketahui, fungsi draw kita ketahui, ada satu lokasi di mana lokasi tersebut kita gunakan untuk menyimpan suatu variabel. Kenapa demikian? Karena variabel, yang namanya variabel, kalau kita simpan di draw maka dia akan bekerja pada draw saja. Oke. Sementara kalau kita pakai fungsi setup maka tidak akan bisa kebaca di draw seperti itu. Makanya untuk menyimpan suatu fungsi atau variabel global kita simpan di atas. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan dulu integer, misalnya ini kan suatu fungsi ya, suatu variabel ya, 280 integer y minus 100, kemudian integer d sama dengan 300. Kita panggil void setup, artinya dia hanya bekerja satu kali saja. Yang bekerjanya itu adalah size 500, dan kita berikan dia warna fill, misalnya 255, 250, 200. Kemudian kita panggil suatu perintah yang dia akan terus-terusan melakukan pengulangan. Dan itu misalnya kita panggil background, jadi background terus hitam terus. Oke. Dan kita akan buat ellipse ya, dengan koordinat x, y. Kita pakai koordinat dari yang sini ya, yang di global fungsi variabel global ini menunjukkan fungsi global aja. Oke, kita panggil. Oke, jadi seperti ini.
Ini hanya untuk menunjukkan bahwa fungsi global, variabel global ini bisa dibaca di fungsi draw seperti itu. Selanjutnya adalah follow. Now that we have code running continuously, we can track the mouse position and use those number to move element on screen. Setelah kita tahu fungsi draw yang bisa terus-terusan continuously, maka kita bisa mulai memanfaatkannya dengan menggunakan atau secara langsung mengimplementasikan di mouse. Nah, ada lagi satu variabel di processing yaitu mouse x. Ini variabel store the x coordinate and the mouse y variable store the y coordinate. Oke. Jadi kalau kita coba praktekkan, void setupnya masih sama seperti ini. Integernya kita matikan dulu. Fill, oke, warna saya suka seperti ini. No stroke. Ini biar tidak ada garis pinggirnya. Void draw kita pakai ellipse. Backgroundnya kita hapus. Ini pakainya mouse x, mouse x, dan ini variabel mouse y. Diameternya misalnya 10. Oke, lihat di drawing kita tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena kita belum menyentuhkan mouse kita. Oke, mouse kita. Begitu kita masukkan mouse, dia langsung mendetek. Perhatikan. Nah, dia langsung mendetek, mengikuti kemana mouse kita pergi. Oke, seperti ini. Oke, jadi bisa gambar dengan mouse seperti ini. Oke, ya baru mengikuti. Kita belum pakai klik, belum pakai respon yang lain. Dia baru sekedar mengikuti mouse kita bergerak. Nah, sudah jadi ellipse. Oke, kalau misalnya ellipse-nya kurang gede, biar kelihatan, misalnya kita buat 50. Biar kelihatan. Lihat, pertama dia udah di ujung sana, berjalan terus. Oke, baik. In this example, each time the code in the draw block is run, a new circle is drawn to the windows. This image was made by moving the mouse around to control the circle location because the field is set to be partially transparent. Denser black area show where the mouse spend more time and where it moves slowly. The circles that are spaced right farther apart show when the mouse was moving faster. Nah, sekarang bagaimana jika the dot follow you? In this example, new circle is added to the windows each time the code in draw is run. To refresh the screen and only display the new circle, place a background function at the beginning of draw before the shape is drawn. Oke, kita sekarang tadi kan tidak ada backgroundnya, sekarang kita adakan backgroundnya. Kan tampilannya seperti apa? Oke, masih sama. Fill, kita samakan aja deh, biar nggak terlalu berbeda. 0, 1, 0, 2. Void draw, kemudian kita berikan background. Backgroundnya kita beri nilai 204. Ini kembalikan lagi tadi ke 10 aja. Oke, kita jalankan. Hasilnya kan seperti apa? Nah, seperti ini. Oke. Dia selalu mengikuti ya. Selalu mengikuti. Oke. Seperti ini, jangan ikutin. Don't follow you. Artinya selalu berada di
di ujung, lihat nggak ujung nggak? Kalau nggak kelihatan ya, seperti biasa kita buat 50. Nah, nempel terus di mouse X nya. Oke. Karena backgroundnya dibuat 204. Nah, seperti itu. Bagaimana jika kita membuat draw continuously seperti ini? Oke, kita modif lagi codingan kita. Stroke weight-nya sekarang fill-nya kita hapus. Kita pakai stroke weight. Stroke weight. Misalnya ketebalannya kita 4. Stroke-nya dari warna 0,102 pewarnaan stroke-nya. Tebalnya 4, warnanya 1. Oke. Void kita buat sekarang garis. Seperti biasa, mouse X, mouse Y, P mouse X, P mouse Y. Ada lagi library-nya nanti. R membuat garis sampai mana, dari mana ke mana, terus seperti itu. Ini membuat garis, jadi mengikuti arah kita. Oke. Ini continuous. Jadi udah baca ya, kalau gambar-gambar yang misalnya di Paint atau di Photoshop dan sejenisnya, ketika membuat gambar, memberi warna segala macamnya, harus mengikuti ya seperti ini perintah-perintahnya. Di dalam, di balik tools, di balik icon tersebut, perintah-perintahnya seperti ini. Oke. Kalau ini untuk menambahkan ketebalannya. Jadi pack mouse X and pack mouse Y variable can also be used to calculate the speed of the mouse. This is done by measuring the distance between the current and most recent mouse location. If the mouse is moving slowly, the distance is small. But if the mouse start moving faster, the distance is grown besar. Function called destination simplifies this calculation as shown in the following. Ini ada lagi satu fungsi distance untuk mengetahui jarak tadi. Kalau cepat gerakannya besar, kecil. Silakan dipraktekkan. Oke, langkah selanjutnya atau praktek selanjutnya, the value from the mouse are convert directly into position on the screen, but sometimes you want the value to follow the mouse loosely, to lag behind to create a more fluid motion. This technique is called easing. With easing, there are two values, the current value and the value to move toward. At each step in the program, the current value move little closer to the target. Ini juga sama, sebutannya easing. Easing ini untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat dengan target. Nah, silakan bisa dipraktekkan secara langsung. Sama, lanjutnya adalah untuk smooth line easing. Kita bisa memanfaatkan easing. Oke, fungsi easingnya itu sendiri diberikan kita variabel, kalikan seperti ini. Nah, kalau tadi itu masih mouse ataupun codingan yang mengikuti mouse tanpa kita melakukan klik ataupun tanpa kita melakukan klik kanan dan sejenisnya. Jadi di mana mouse bergerak pindah posisi, ya gambar mengikuti. Nah, sekarang kita akan bicara kalau ada klik, perintah klik, responnya seperti apa. Jadi in addition to the location of the mouse, processing also keep the track of whether the mouse button is pressed. The mouse present, fungsinya ada lagi nih, mouse present. Ini adalah memiliki nilai yang berbeda when the mouse button is present, when it is not. Jadi ada bedanya tuh, kalau diklik akan seperti apa, kalau nggak diklik akan seperti apa. Dan tipe datanya yaitu menggunakan boolean. Boolean itu true false, hanya dua, 1 0 1 0 1 0. Which means that it has only two possible value, true and false. The value of mouse present is true when a button is pressed. Jadi bernilai true kalau mouse-nya di press. Oke, sekarang kita coba
menggunakan fungsi press. Stroke weight-nya kita kasih dia ketebalannya 30. Ini yang gak usah dikasih warna. Masih sama ya void setup. Kemudian void draw-nya kita akan buat background. Background-nya kita buat 204, ya sedang abu-abu. Kemudian pakai stroke, jadi diulang terus ini stroke-nya. Line 40,40 maaf 70, height 3. Di sini mulai if most present, masih ingat dengan variabel sama dengan double sama dengan true, apa yang terjadi? Stroke dibuat 0, jadi buat tebal hitam. Else, ini sebetulnya ini kita kasih garis 0, 70, width 50. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di press, nah ini kita lihat. Kalau di press, maka dia akan berubah stroke jadi 0. Dimanapun kita pressnya, ketika ada fungsi most di press berada di wilayah dia akan menjadi 0, menjadi hitam. Kan ini hitam, dan dia berada di garis yang ya ini 40, 0, 70 yang diberikan perintah. Sementara yang garis ini tidak diberikan perintah. Jadi seperti itu fungsi respon juga. Kita klik ya dia seperti itu. Ini sangat penting sekali respons. Ini sama simbolnya. Alternatively, the test in draw can be written like this if most present. Nah, sama aja lah. Ada lagi detect when not click. Nah, ini juga sama, modifikasi saja dari yang sudah ada. Silahkan dicoba. Ada fungsi else-nya akan seperti apa. Nah, bagaimana jika multiple mouse? Processing also track which button is pressed if you have more than one button on your mouse. The mouse button variable can be one of the value left, center, or right. To test which button was pressed, ini operator sama dengan double sama dengan is need. Nah, kita coba ya. Void misalnya bla 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 sekian, stroke weight-nya 30, draw-nya background 204, stroke-nya 102 masih sama, line-nya 402, naik masih sama. If most present, nah, di sini bukan sama dengan true. Kita berikan ini dulu. If lagi. If di dalamnya ada if lagi. Mouse button sama dengan left. Ini untuk menunjukkan. Kemudian kita beri dia stroke. Stroke-nya jadi putih misalnya, jadi 255. Kemudian kita else-nya kita berikan lagi stroke. Misalnya jadi 0. Tutup. Terakhir line width 50. Jangan lupa tutup awalnya. Kita jalankan. Jadi ada putih. Kalau yang left
Ini yang else. Kalau saya klik yang left, dia jadi putih. Kalau yang else yang kanan artinya dia jadi hitam seperti itu. Jadi ada pilihan buttonnya. Oke. Jadi di dalam if ada if lagi. Baik, inilah kurang lebihnya alurnya. If statement, false statement, true, false statement 1, statement 2, ya seperti inilah alurnya. Ini kalau seorang programmer ya sudah ngerti lah seperti ini. Oke, berikutnya ada location. An if structure can be used with the most x and most y value to determine the location of the cursor within the windows. Misalnya find the cursor. For instance, this example test to see whether the cursor is on the left or right side of line and then move the line toward the cursor. Silakan bisa dipraktekkan mendekati nanti akan seperti apa. Oke. Kemudian the bound of circle ini juga bisa. For the circle test we use the distance function, distance, fungsi distance, to get the distance from the center of the circle to the cursor. When the test to see, then we test to see if that distance is less than the radius of the circle. If it is, we know we're inside. In this example, when the cursor is within the area of the circle, its size increases. Jadi seperti ini gambarannya. Ya, silakan nanti dipraktekkan saja. Dia pakai radius. Kemudian the bound of rectangle juga sama, untuk melihat pinggir dari rectangle segi 4 juga sama, kita bisa membuat seperti ini. Oke. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian processing, keep track of when any key on keyboard is pressed as well the last key pressed, like the most pressed variable. The key pressed variable is true when any key is pressed and false when no key are pressed. Kalau tadi kita sudah bicara tentang keyboard, mouse. Sekarang kita bicara tentang keyboard. Okay. In this example, the second line is drawn only when a key is pressed. Oke, kita tes. Saya tunjukkan yang simple saja. Void setup, biar nggak kelamaan gitu maksudnya videonya. Kita biasa size, saya pakainya 500,500, bebas ya ini. Kemudian void draw. Background 204 misalnya, line 20,20,220,100. Oke. If key pressed, if key pressed, apa yang terjadi if key pressed? Akan muncul line 220, 20, 20, 100. Kita jalankan. Jadi saya tekan spasi, saya tekan arrow A ataupun apapun yang ditulis di sini. Oke. Huruf-huruf juga nggak masalah. Dia akan muncul yang garis sebaliknya seperti itu. Oke. Ini fungsi key dengan key press, pakai key press. Oke, seperti itu. The key variable store the most recent key that has been pressed. The data type for key is character, which is short for character, but usually pronounced like the first syllable of caracol. A car variable can store any single character which include letter of the alphabet, number, and symbol, unlike string value. Jadi pakainya karakter biar bisa mengenali karakter-karakter yang digunakan. Bukan kalau string kan bebas, kalau ini karakternya. Oke. Misalnya karakter C, char A, declare and assign A to the variable C. And this attempt will cause an error. Misalnya char A sama dengan A,
akar H sama dengan A, juga sama berbahaya. Oke, ini some letter juga bisa kita mulai. Text size, menuliskan text line. Oke, jadi kita menggambar teks. Key misalnya 60-80, kita akan bisa nulis huruf seperti ini. By using an if structure, we can test to see whether a specific key is pressed and choose to draw something on screen response. Then to check for specific key, we test for an H or N to be typed. We use the comparison operators to see if the key value is equal to the character we're looking for. Ini juga sama, pakai kombinasi-kombinasi, silahkan dipraktekkan saja. Intinya di sini adalah penggunaan key press, fungsi key, jadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Baik, yang tidak kalah penting nanti ketika kita bermain processing untuk membuat game, misalnya pembuatan game sederhana misalnya, dimana kita juga menggunakan biasanya arrow key. Ini juga bisa kita manfaatkan. Oke, press key and key code right. If it's code key, if key code left, it is the left arrow. Oke, it is left right. Jadi ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri seperti ini. Oke, untuk map value to range. The number that are created by mouse and keyboard often need to be modified to be useful within a program. For instance, if a sketch is 1920 pixel wide and the mouse value are used to set the color of the background, the range of 0 sampai 1920 for mouse X might need to move into range of 0.55 to better control the color. This transformation can be done with an equation or with a function called map. Ini mapping yang tadinya ukurannya besar menjadi sesuai pewarnaannya seperti itu. Oke. Baik, itu tentang respons yang dimiliki oleh processing. Seperti biasa, selanjutnya ini ada si robot lagi. Kita manfaatkan dengan menggunakan fungsi draw, fungsi setup, kemudian fungsi-fungsi yang ada lainnya, baik mouse X maupun mouse press. Oke. Maka robot with the mouse X value control the position of the robot with an easing technique so that movement are less instantaneous and feel more natural. When the mouse button is present, the value is neck height and body height change to make the robot short. Jadi misal tinggi, oke, pakai easing yang tadi sudah dijelaskan. Ini seperti biasa karena sudah menggunakan variabel, kita sudah memakai variabel. Jadi lanjutan dengan tugas yang kemarin ini bisa dilanjutkan, oke, sehingga ini sudah responsif atau interaktif lah sebutannya seperti itu. Artinya prosesnya sudah bisa interaktif. Jadi kita klik ya pendek, lepas tinggi, atau kalau mau bisa menggunakan yang key press terlebih dahulu, terserah. Itu pilihan. Jika ada yang bisa memodifikasi, misalnya bukan pakai yang mouse press, pakainya key press, silahkan dicoba. Baik, demikian untuk materi kita kali ini tentang respons.